Oke, kita mulai saja langsung ya. Sudah pukul 18.40. Kita akan melanjutkan diskusi kita tadi siang ya, yang week ketiga. Ini kita lanjut ke week keempat ya, yang mana ini nanti masih ada kaitannya dengan yang di week 3 yang tadi kita bahas tadi siang ya. Jadi saya langsung share saja untuk slide-nya ya. Oke, yang kita bahas adalah image classification using machine learning part 2. Yang mana part pertama tadi kita sudah bahas bagaimana cara atau framework ya, kerangka kerja dari awal sampai akhir. Mulai dari menyiapkan datanya kita pre-proses ya, kita klasifikasikan, keluar hasilnya dan kita hitung performanya. Untuk kali ini yang part 2 kita akan menambahkan satu tahapan setelah pre-processing, yaitu tahapan feature extraction. Seperti tadi yang sudah sempat saya bahas juga di kelas ya, feature extraction itu adalah salah satu tahapan sebelum kita melakukan klasifikasi image, yang mana tahapan ini nantinya diharapkan bisa memperbaiki performa dari image classification, model classifier yang kita gunakan seperti itu. Karena feature extraction ini adalah mengekstrak fitur ya, yang mana fitur aslinya dari sebuah image itu adalah pixel seperti itu. Nah, pixelnya kita ekstrak ya menggunakan feature extractor. Metodenya banyak, tapi kita akan bahas salah satu, yaitu GLCM. Nanti Anda bisa lihat di slide berikutnya. Dan metode ini nanti akan mengekstrak dari RGB, pixel RGB atau grayscale, kita ekstrak sehingga nanti kita bisa mendapatkan fitur yang lebih merepresentasikan kriteria dari image yang mau kita klasifikasikan gitu ya. Jadi kita tidak hanya menggunakan RGB-nya kita buang, kita ganti dengan fitur baru yang diekstrak oleh feature extractor. Nah, nanti kita coba lihat bagaimana cara kerjanya ya. Karena namanya feature extractor, pasti nanti fiturnya akan lebih sedikit ya, lebih kecil dimensinya, karena kalau RGB fiturnya banyaknya sesuai dengan resolusi dari image yang mau kita klasifikasikan. Misalnya image-nya 10x10 ya berarti 100 kan fiturnya. Tapi kalau kita ekstrak menggunakan GLCM itu bisa jadi lebih sedikit gitu ya, nanti kita akan lihat. Oke, feature extraction yang kita gunakan adalah GLCM atau Gray Level Cooccurrence Matrix. Jadi sebetulnya feature extraction GLCM ini itu adalah salah satu metode untuk bisa mengekstrak fitur tekstur gitu ya. Kita punya digital image ya, kita punya gambar, pasti dia punya tekstur seperti itu kan ya. Tekstur itu seperti kayak perubahan pixel dari gelap ke terang, terang ke gelap, atau dari pixel tertentu ke pixel tertentu gitu ya. Perubahan pixel di antar satu pixel dengan pixel-pixel neighbors-nya atau tetangganya. Nah, kita bisa menggunakan Gray Level Cooccurence Matrix. Ini sudah umum digunakan dan terbukti bisa mengekstrak fitur-fitur yang lebih merepresentasikan dari image yang mau kita klasifikasikan. Sehingga ini salah satu metode yang umum dan performanya juga lebih baik dibandingkan kalau kita hanya menggunakan pixel dari RGB seperti itu ya. Kalau hanya menggunakan RGB nanti fiturnya tidak serepresentatif dari fitur yang diekstrak oleh GLCM. Nanti kita coba lihat perbedaan akurasinya setelah kita menambahkan feature extraction. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan, Anda bisa lihat di sini prosesnya ya. Ada 4 proses di framework image classification menggunakan machine learning, yang mana feature extraction ini dia dilakukan setelah pre-processing. Setelah kita melakukan image enhancement tadi ya, menggunakan histogram equalization ya, atau misalnya kalau ada noise-nya kita gunakan Gaussian blur atau median blur gitu ya. Atau kalau misalnya gambarnya itu kontrasnya tidak baik ya, kita bisa menggunakan bisa menggunakan histogram equalization seperti yang kita lakukan gitu ya. Atau kalau misalnya gambarnya terlalu tajam, kita bisa blurring. Kalau terlalu blur, kita bisa sharpening gitu ya. Oke, dan feature extraction kita lakukan setelah image enhancement. Setelah itu baru nanti fitur-fitur yang kita ekstrak dari digital image ya, dari
hasil image yang sudah kita preproses, kita lakukan klasifikasi seperti biasa sampai dengan perhitungan performa dari tiap model klasifikasinya. Oke, kita akan membahas mengenai GLCM lebih dalam. Jadi Gray Level Cooccurrence Matrix adalah sebuah matriks yang mendefinisikan ya image itu terdiri dari distribusi pixel-pixel yang saling yang Pak. Ya sorry. PPT-nya masih belum kelihatan. Oh ya. Oh ya? Oh iya. Iya, Pak. Oh iya. Baru bilang sekarang. Oke, ya, oke. Sebentar. Oh tadi sudah chat ya, sorry nggak lihat chatnya saya. Sebentar. Nah ini ya kelupaan tadi. Oke, mungkin saya ulang sedikit ya. Tapi tadi saya sudah record sih, seharusnya masih masuk. Oke, sekarang udah kelihatan ya. Sudah, Pak. Oke ya. Jadi tadi penjelasannya sebetulnya nggak perlu lihat PPT juga nggak apa-apa sih karena masih awal gitu ya. Ini PPT-nya sudah bisa di-download, belum bisa di-download ya. Sudah bisa di-download di ULS ya. Saya sudah open. Oke, jadi mungkin saya ulang lagi di sini ya. Ini adalah tahapan feature extraction ya. Menggunakan metode feature extractor ya. Bisa menggunakan GLCM ya atau wavelet transform, banyak sebetulnya, tapi nanti kita akan batasi kita menggunakan yang Gray Level Cooccurrence Matrix atau GLCM gitu ya. Oke, jadi tahapan feature extraction kita lakukan setelah tahapan preprocess ya. Setelah kita melakukan histogram equalization atau image enhancement, kita lakukan ekstraksi fitur menggunakan GLCM. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke sebuah model machine learning ya. Bisa menggunakan KNN, bisa menggunakan naive Bayes ya, bisa menggunakan decision tree, atau kita bisa menggunakan juga SVM dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru nanti kita hitung performanya. Sebetulnya hanya satu tahapan saja. Nanti kita akan insertkan code untuk feature extraction setelah kita melakukan preprocess. Kalau kasus kita tadi, setelah kita melakukan histogram equalization, baru kita lakukan ekstraksi fitur menggunakan GLCM atau Gray Level Cooccurrence Matrix. Oke, nah kita bahas lebih dalam lagi mengenai GLCM ya. Jadi GLCM ini adalah sebuah matriks ya, sebuah matriks yang mendefinisikan sebuah image, dan image itu dianggap sebagai pixel yang saling co-occurring. Co-occurring itu artinya jika pixel tertentu muncul di sebuah titik area ya, titik koordinat tertentu di image ya, dia akan mencoba melihat ya co-occurring-nya. Co-occurring itu artinya dia akan melihat tetangga-tetangga yang ada di sekitar pixel itu, dan dia akan menghitung seberapa banyak ya dia memiliki tetangga dengan pixel tertentu. Jadi kalau kita analogikan misalnya kita itu ya kayak anggap saja image itu kayak papan catur, ada 8x8 ya kalau nggak salah, papan catur kan 8x8 gitu kan ya. Misalnya kita berada di posisi tertentu di kotak atau di sel ya, di kotak caturnya itu salah satu kotak caturnya, kita lihat sekitar kita ya, sekitar posisi kita misalnya pion, di sekitarnya pion, sebelah kanannya mungkin ada pion, sebelah kirinya ada pion, di sebelah belakangnya ada kuda gitu kan ya. Dia akan melihat seberapa sering saya memiliki tetangga pion, seberapa sering saya memiliki tetangga kuda ya, seberapa sering saya memiliki tetangga pion lagi ya. Jadi dia akan memperhitungkan sebuah pixel, kemunculan dari sebuah pixel ya dengan tetangga tertentu. Nah, tapi kalau kasus kita, karena yang kita olah adalah citra ya, image ya, yang mana image itu direpresentasikan dalam nilai itu ya, nilai 0 sampai 255, maka nanti kita hitung misalnya pixel 50 dia sering bertetangga dengan pixel berapa. Misalnya pixel 50 ini mesti sering memiliki kedekatan dengan pixel 100 ya. Nah, itu nanti akan digunakan perhitungan gitu ya untuk mengekstrak fitur dari tekstur dari sebuah digital image seperti itu. Oke. Nah, dia menggunakan pendekatan tekstur analisis ya, karena dengan melakukan atau menganalisis distribusi dari co-occurring pixel,
maka kita bisa melihat ya pendekatan untuk menganalisis tekstur dari sebuah digital image seperti itu. Biasanya tekstur ini kalau data kita yang memang bentuknya misalnya contohnya kayak batik gitu ya. Batik itu kan dia punya tekstur gitu ya. Misalnya batik Jawa, batik Madura, batik Sumatera, dia kan punya tekstur. Misalnya batik Jawa sering warnanya itu sering kalau nggak warna coklat sama emas gitu ya, coklat sama emas ya, coklat sama emas mesti dia saling bertetangga lah, seperti itu. Nanti kita gunakan GLCM ini untuk mengekstrak teksturnya. Nah, nanti kita akan ada itu ya, ada contohnya, ilustrasinya di slide berikutnya. Oke, karena tadi saya sudah menjelaskan ya bahwa GLCM ini menggunakan neighbors atau tetangganya ya untuk mengekstrak fiturnya, karena image kita itu bentuknya seperti ini gitu ya, bentuknya itu memiliki resolusi misalnya X kali Y gitu kan, bentuknya kan kotak. Anggap saja kita punya image itu ukurannya 3x3. Sekarang image yang sedang kita analisis, pixel yang sedang kita analisis berada di sini. Dia bisa memperhitungkan tetangga itu secara horizontal ya, secara horizontal atau vertikal ya, atau bahkan ini apa ini ya, diagonal gitu ya. Kalau kita coba gambarkan degree-nya ya, degree sudutnya itu, kalau misalnya diagonal ya 45 derajat gitu ya. Kalau tegak lurus ya 90 derajat gitu ya. Kalau menyamping horizontal itu 0 derajat. Nah, kalau diagonal ke kiri itu 135 derajat. Jadi pixel ini dia bisa mempertimbangkan tetangga yang ada di sekitarnya ini gitu kan ya, dengan sudut kemiringan 0, 45, 90 atau 135. Nah, seperti ini ya. Ini kalau misalnya tetangganya dari sudut diagonal ya, diagonal dari kiri ke kanan, dari kiri bawah ke kanan atas ya. Kalau dari kiri atas ke kanan bawah itu 135 derajat. Kalau dari atas ke bawah itu 90 derajat. Nah, ini caranya untuk melihat tetangganya. Melihat tetangga atau mempertimbangkan tetangga mana yang mau dihitung co-occurrence-nya. Nah, jadi 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 atau 315. Jadi intinya ya kayak gini ya kalau kita gambarkan. Oke. Ini adalah langkah-langkah yang ada di GLCM. Ada 5 langkah gitu ya. Ini kita langsung skip saja ke slide berikutnya biar lebih mudah untuk dipahami ya. Yang pertama kita masuk ke Grid Framework Matrix. Jadi misalnya kita punya contoh kasus sederhana. Kita punya pixel itu 0 sampai 3. Berarti berapa bit kira-kira? Ada yang bisa memberikan ide atau ada yang memberikan tanggapan mungkin? Misalnya kita punya pixel itu antara 0 sampai 3, berarti berapa bit? Kalau 0 sampai 255 kan 8 bit ya. Kalau 0 sampai 3 berapa bit? Berapa bit kira-kira? Theophilus mungkin bisa memberikan tanggapan. Kalau kita punya pixel itu 0 sampai 3, berarti ada berapa pixel itu kombinasinya? 9, Pak. Sorry, 9? Iya. Oke, 9. Kenapa kok 9? Mungkin karena ukurannya 3x3 tuh kayaknya. Oh, oke. Jadi 9. Resolusinya 9 ya, karena 3x3 tidak ada 9, Ya, 9 jenis pixel. Oke. Maksud saya kalau rentangnya itu hanya 3, 0 sampai 3, berarti berapa bit? Ini kan kombinasinya 0 sampai 3 ya. Kalau 3 itu putih, kalau 0 itu hitam, berarti ada 4 different pixel values ya. Jadi ada punya 4 pixel yang berbeda, 0, 1, 2, 3. Kalau 0 itu hitam, 3 itu putih. Oke, ada yang mungkin punya pendapat lain? Silakan. 2 bit, Kak. Sorry, ya?
2 bit. Ya, 2 bit. Ini siapa ini? Putu ya. Oke. Kenapa kok 2 bit? Kalau 2 bit kan awalnya gitu nolnya ada 2. Kalau nol pertama itu 1, jadinya kan maksimum 2. Kalau nolnya ada nolnya ada 2, terus nilainya bukan 0 tapi 1 berarti kan 3 gitu. Oke. Ya. Betul. 2 bit ya. 2 bit itu 2 pangkat 2, berarti 4 ya. Kalau 4 itu berarti ada 4 jenis pixel. 0, 1, 2, 3. Nah, kita asumsikan ya, image kita ini adalah 2 bit. Jadi 0 itu hitam, 3 itu putih. Gitu ya. Oke, ya, terima kasih Theo sama Putu ya atas tanggapannya. Oke. Jadi ini ya. Kita punya grayscale matrix yang size-nya itu 3x3 with gray tones 0 to 3, yang mana 0 itu hitam, 3 itu putih ya. Kita definisikan matriksnya dengan 4x4 dimension. Kenapa 4x4? Karena kita punya 2 bit image, yang mana 2 bit image itu ada 4 jenis pixel. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Kalau kita bikin matriksnya itu seperti ini, berarti ada 4x4. Ini co-occurrence matriksnya itu seperti ini. Co-occurrence matriksnya. Jadi dari image yang 3x3 kita bikin matriks baru dengan ukuran 4x4. Kalau gambar kita 3 bit ya 8x8. Kalau gambar kita 4 bit ya 16x16. Kalau gambar kita 8 bit ya berarti 256 dikali 256. Seperti itu. Ini apa ini? 0001. Oke. Jadi 00 itu nanti kita akan menghitung ya. Ini kan koordinat ya sebetulnya ya. 00, 01, 02, 03 ini adalah koordinat dari tiap sel ya, blok yang ada di matriks ini. Nanti ini akan kita isi seberapa banyak kemunculan ya. Kemunculan antara misalnya pixel 0 dengan 0 ya. 0 dengan 1, 0 dengan 2, 0 dengan 3. Itu seberapa banyak kemunculannya dari image inputnya. Dengan mempertimbangkan tadi tetangganya menggunakan Angel 0, 45, 90, 135, 180 dan lain sebagainya. Oke, nanti kita akan lihat dulu di slide berikutnya ya biar lebih mudah untuk memahaminya. Oke. Kalau kita punya 8 bit digital image ya, yang mana kuantisasinya levelnya 256. 2 pangkat 8 adalah 256. Berarti nanti co-occurrence matriksnya ukurannya 256 kali 256. Ya. Untuk contoh, kita gunakan distance-nya 1 dan angle-nya 0 atau 0 derajat ya. Apa itu distance sama angle? Kalau yang angle tadi sudah kita angle ini angle ya. Angle kan malaikat gitu ya. Angle. Nah, kalau angle-nya 0 derajat berarti nanti kita hanya mempertimbangkan secara horizontal gitu ya, tetangga horizontalnya. Gitu ya. Distance-nya 1, maka dia akan melihat jaraknya satu tetangga dari pixel yang sedang kita analisis. Oke. Nah, kita mulai dari top left ya, pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Oke, mungkin gini, ini ada ilustrasinya ya. Nah, misalnya contohnya ya, kita tadi menggunakan distance-nya 1 dan angle-nya 0 derajat. Dan kita mulai dari pojok kiri atas. Ya, jadi ini yang kita mulai. Nah, 0 dia lihat angle-nya 0 derajat berarti dia mengarah ke kanan. Nah, kanan ini. Nah, dari kiri ke kanan kan ya. 0 0. Oh, 0 tetangganya 0 lagi. Ya, berarti ini kita isi 1. Terus ini kita geser lagi 0 1. Nah, 01 berarti ini 1. Oke, mungkin ini ada ilustrasinya. Bisa dilihat ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita mulai dari pojok kiri atas sampai dengan pojok kanan bawah. Shiftingnya dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Dia melihat tetangga ke kanan gitu ya, tetangga ke kanan, bukan tetangga ke kiri gitu ya. Ini kalau kita menggunakan angle-nya 0 saja. Ya, jadi dia kiri ke kanan. Bagaimana kalau
angle-nya itu 180 derajat, angle-nya itu 90 derajat ya. Nah, kalau 90 derajat ya tinggal kita mulai dari sini mungkin ya. Ini nggak ada ya, nggak ada. Ini kan kalau kita ataskan kan nggak bisa ya, karena kan nggak punya tetangga di sini kan ya. Jadi nggak kita hitung ya. Jadi kita mulainya dari sini. 10, 20 ya. 31 ya. 21, 32, 23. Nah, seperti itu. Kalau kita menggunakan angle-nya 90 derajat ya, ini tadi ya. Kalau kita pakai angle 90 derajat, jadi kita mulainya ya dari sini. Ini gitu ya. Tapi contohnya tadi di ilustrasi kita gunakan angle-nya itu 0 derajat ya, berarti seperti ini. Ya mungkin bisa dilihat dulu. Kita gunakan angle-nya 0 derajat, distance-nya 1. Kalau distance-nya 2 gimana? Nah, kalau distance-nya 2 berarti dia nyari ini 01. Nah, dia mulai dari 0 1 ini disorot gitu ya. Jadi 0 ketemu 0 ketemu 1 gitu kan. Terus langsung ke sini, nggak perlu ke sini lagi kan. Kalau ke sini kan sudah nggak ada tetangganya lagi gitu ya. Jadi kita ke sini 1 2 1 3. Nah, jadi 1 2 1 3. 2 3-nya enggak ya. Yang kita mulai kan analisisnya mulai dari sini. Terus kalau sini, nah 23 sama 22. Nah, jadi kalau angle-nya berbeda pasti nanti juga co-occurrence-nya, mengupdate nilai co-occurrence-nya juga berbeda gitu ya. Oke. Nah ini coba bisa dilihat dulu gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini? Ini contohnya, ya silakan. Siapa? Tadi kan dibilang ada 8 angle itu. Terus salah satu angle-nya kan ada 135 derajat. Bedanya 135 derajat dengan 315 derajat itu apa? Oke, pertanyaan bagus. Ini ya, 135 sama 45 ya? Enggak, 315. 315 itu berarti ini ya? Iya, itu dari kiri ke bawah itu. Arahnya ke bawah kalau ini berarti dia. Jadi misalnya kalau 135 ya, 135 itu gini. Sebentar, bisa diorot-orot guys. Jadi kalau 135 itu dia nyari tetangga di sini. 0 dia nyari tetangganya di sini. Ini kan nggak ada ya. Ini juga nggak ada. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Ini baru ada. Tetangganya ini. Tapi kalau dia tetangganya pakai 315, yang dicari itu ini, yang ini. Bukan yang atas ini tapi yang ini. Ini ya. Kalau misalnya kita mulai dari sini, kalau kita pakai angle-nya itu 315 berarti 02 03 1 nggak ada ya, 13 22 3 nggak ada, 2 nggak ada. Kalau 135 berarti kita mulai dari sini ya. Ini nggak ada tetangganya, nggak ada. Ini juga nggak ada, ini ada gitu ya. Terus ini nggak ada, ini ada, ini nggak ada ya. Gitu. Baik, Pak. Bisa dipahami mungkin? Bisa, Pak. Oke. Terima kasih. Jadi dia melihat itu tidak satu arah kanan kiri ya, tapi mengikuti angle-nya tadi. Kalau angle-nya 45 derajat misalnya ya, 45 derajat berarti ke atas ini ya, ke sini. Kalau 45 derajat ke sini. Jadi dia bukan langsung tarik garis lurus gitu ya, tapi dia satu arah, mengikuti arah angle-nya itu tadi. Oke, mungkin itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan lagi. Tadi pertanyaan bagus ya, biar lebih bisa membayangkan gitu ya. Walaupun sebetulnya ini nanti kita gunakan library, tapi kan ya kita tetap harus tahu ya cara kerjanya gimana. Nah ini setelah kita punya GLCM matrix ya tadi, ini hasil perhitungan dari sini tadi ya. Kita ya ini rumusnya seperti ini ya. Rumusnya seperti ini. Nah, nanti kalau tertarik mempelajari bagaimana, kenapa kok kita tambahkan dengan transfuse-nya, itu di ULS sudah saya share ya bukunya GLCM, nanti bisa kita baca sendiri gitu ya.
Tapi ini pada dasarnya kenapa setelah GLCM matrix itu kita dapatkan ya, kita tambahkan dengan transpose GLCM matrix. Jadi kalau transpose itu kita itu ya flipkan 180 derajat. Gitu ya. Jadi ini kan sebetulnya hasil 90. Oh, iya. Betul ya, 180 derajat ya. Kita putar 180 derajat. Nah, transpose itu ya. Sebentar saya coba cek dulu. Ibaratnya itu kalau kita biar gampang bayanginnya ya. GLCM matrix sama transpose GLCM matrix. Transpose GLCM matrix ini sebetulnya ini GLCM matrix, tapi kita ini ya, kita balik ya, kita ambil ininya, anggap saja kita cubit ininya, sudut ininya, terus kita balik ke sini. Nah, gitu ya. Jadi berapa derajat ya kalau gitu ya? Diputar berapa derajat? 1 ya 90 derajat ya. Kok 90 derajat? Sebentar. Iya. Kalau dianalogikan berapa derajat kayaknya nggak bisa. Pokoknya ini kayak kita cubit di sini terus kita balik gitulah, transpose gitu ya cara kerjanya. Gitu. Ya. Terus kita tambahkan hasil transpose-nya itu, kita tambahkan matriksnya dengan GLCM. Nah, 1 tambah 1 2, 1 tambah 1 tambah 0 1 dan seterusnya. Gitu ya. Oh, gampangnya gini. Kalau transpose itu, transpose yang row jadi kolom, yang kolom jadi row, gitu ya. Ini kan kolom ya. Ini row kan ya. Ini row jadi kolom, gitu ya. Ini row jadi kolom. Ini row jadi kolom, ini row jadi kolom, gitu ya. Transpose matrix ya, ingat ya, transpose matrix. Seharusnya Anda sudah dapat waktu belajar linear algebra ya, aljabar linear itu kan dia diajarin matrix gitu kan ya. Terus kita tambahkan hasilnya seperti ini. Nah, dari hasil GLCM matrix yang sudah kita tambahkan dengan transpose GLCM matrix, kita normalisasikan ya. Jadi normalisasinya ini gampang saja ya. Value dari GLCM tadi, GLCM value yang sudah hasil penambahan dari GLCM matrix dengan transpose GLCM matrix, kita bagi dengan jumlah total GLCM value dari matrix hasil GLCM matrix ditambah transpose GLCM matrix ya. Jadi kalau kita normalisasikan pasti nanti nilainya terskala ya, mulai dari 0 sampai 1 seperti itu. Nah, setelah itu ini yang mulai ada beberapa formula dan perhitungan ya dari yang sudah kita normalisasi tadi ya. Ini sudah kita normalisasi tadi. Nah, kita bisa hitung beberapa matrix tekstur, yaitu dissimilarity, correlation, homogeneity, contrast, ASM sama energy. Jadi ada 6 ya, 6 fitur gitu ya, 6 tekstur matrix dari GLCM. Oke, cara menghitungnya seperti ini. Nah, kalau kontras itu kita hitung ininya PIJ ya. PIJ itu apa? IJ itu adalah koordinat matriksnya ya. Nah, IJ adalah pixel coordinates di GLCM matrix ya. P itu nilainya ya. Nah, P itu nilai dari apa namanya? GLCM value-nya ya. PIJ is the pixel value at coordinates IJ GLCM matrix. Jadi misalnya ya, PIJ P00 itu 0,16. Nah, 0,16 gitu ya. Ini perhitungannya dia pakai ini ya, pakai sigma gitu ya. PIJ I dikurangi J. Jadi kalau kita tuliskan sebetulnya sigmanya ada 2 gitu ya. Jadi kayak dia itu seperti ini ngitungnya. Nah. Oke, jadi tadi kan ini ya, PIJ I dikurangi J. Berarti kita mulai dari pojok kiri atas dulu. 0,16 ya dikali dengan 0 dikurangi 0. 0 dikurangi 0 ya berarti 0. Jadi nggak kita hitung ininya. Hasilnya 0 gitu ya.
Terus kita next lagi gitu ya. Nah, kita geser ke kanan 0, ini 0,08 gitu ya. Ini kan I0, J1 ya. 0,8 dikali dengan 0 dikurangi 1. Jadi 1 ya. Jadi 0,8 dan seterusnya. Jadi dia kayak looping 2 kali gitu ya. Ngitung ke kanan ini ditambah semua ya, dikalikan dengan koordinat tadi ya. Terus ke bawah ditambah, makanya ini sigmanya ada I, J gitu ya. Sampai dengan levels dikurangi 1. Ya, levelsnya ya ini ya, tergantung berapa ininya, berapa kali berapa gitu ya. Matriksnya. Nah, ini rumus untuk kontras, dissimilarity ini rumusnya. Homogeneity ini rumusnya. Sebetulnya rumusnya ya kurang lebih menggunakan nilai PIJ tadi ya. Cuman ini kalau yang homogeneity kita bagi dengan 1 plus I dikurangi J kuadrat. Beda rumusnya saja. Nah, ini sebetulnya ya penemu dari GLCM ini dia berpikir bahwa dari sebuah digital image yang sudah kita transformasikan ke GLCM matrix ya, itu bisa diambil tekstur kontrasnya, dissimilarity-nya, homogeneity-nya, ASM-nya sama energinya. Dan juga correlation-nya. Jadi ada 6 ya, ada 6 fitur gitu ya, formula yang digunakan untuk mengekstrak fitur GLCM gitu ya, fitur tekstur ya, fitur tekstur gitu ya. Ini kita sebut sebagai fitur tekstur, kontras, dissimilarity, homogeneity, ASM, energi sama correlation. Ini fitur teksturnya gitu ya. Oke, kita langsung coba saja di Python ya. Ini nanti ada tugas yang Anda kerjakan, waktunya lama, 2 minggu waktunya ya. Nanti Anda bisa lihat pengumpulannya di ULS ya. Tapi sebelum itu kita langsung move saja ke ini ya, ke Google Colab untuk mencoba. Oke, ini. Ini tadi sudah kita coba ya. Mungkin saya kasih waktu 5 menit untuk menyiapkan kembali ya Google Colab-nya. Atau ini juga sudah saya share tadi ya di Google Chat. Anda bisa lihat langsung saja. Sudah saya share, Anda bisa akses ya. Bisa dilihat juga live code-nya gitu ya. Nah, ini mungkin 5 menit ya. Saya kasih waktu break sama Anda bisa menyiapkan Google Colab Anda ya. Ini karena Google Colab itu pasti sessionnya kan mati ya, sessionnya ya setelah kita matikan kan ya. Ini kan perlu dijalankan lagi. Nah, ini kita coba jalankan dulu. Ini sambil saya juga jalankan ini ya, Google Drive-nya saya mount dulu. Saya mount dulu ya. Nah, ini kita jalankan. Ini oke, mungkin sampai sini ya. Sampai dengan sel ke-6 ya. Karena tadi fitur extraction kita lakukan setelah melakukan pre-processing ya, histogram equalization, baru nanti kita melakukan feature extraction. Oke, mungkin saya kasih waktu 5 menit ya, sampai 19.25. Silakan disiapkan dulu untuk Google Colab Anda masing-masing ya. Misalnya mau mengikuti codingan yang saya demokan nanti kan, biar bisa sekalian dicoba gitu ya. Atau lihat dulu juga nggak apa-apa sih. Nanti juga saya share ya code-nya. Oke, tapi mungkin yang pengen ngikutin live code-nya bisa itu ya, bisa disiapkan dulu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut di bagian sini ya, di bagian histogram equalization. Setelah ini kita tambahkan teks ya. Tadi yang sebelumnya histogram equalization. Setelah itu kita tambahkan di sini feature extractor ya.
feature extraction using GLCM matrix ya. Oke, kita tambahkan code baru di sini. Nah, oke, nah di sini kita coba lakukan implementasi untuk GLCM-nya menggunakan library dari scikit-learn ya. Oke, mungkin biar cepat saya copy saja ya. Ini yang library-nya kita pakai scikit-image.feature ya, import gray ya, gray comatrix ya, gray coprops ya, coprops. Jadi dua library yang kita gunakan untuk ekstrak GLCM features-nya. Oke, ini saya copy saja dari code yang sudah saya buat sebelumnya biar nggak terlalu lama gitu ya. Ini sebetulnya juga code-nya nggak banyak, beberapa line saja ya. Nah, jadi di sini kita coba ekstrak GLCM, bikin metode ekstrak GLCM, terus kita bikin parameter X ini sebagai input image yang mau kita ekstrak ya ke fiturnya menggunakan GLCM. Distance-nya, nah ini distance-nya kita gunakan 5 ini. Jadi banyak ya distance-nya kalau 5. Dia memperhitungkan 5 ke kanan, ya 5 ke bawah, 5 ke samping gitu ya. Sedangkan angle-nya kita ambil 0. Setelah itu ini pi kan 180 ya. Pi dibagi 4 itu berarti 180 bagi 4. Berarti berapa? 45 ya. Nah, 45. Terus 90 ini ya. Ini 135. Jadi kita hanya mengambil 4 angle saja. Sebenarnya angle-nya ada itu ya, 0, 45, 0, 45, 90, 135, 180, terus 225 ya. 225, 100, 225 terus 2 tambah 45 berarti 270 ya, dan 315. Nah, sebenarnya ada 8 ya tadi ya. Kalau kita lihat di slide-nya tadi ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 angle. Tapi di sini kita coba ambil saja angle-nya itu beberapa gitu ya. Nah, ini sebetulnya parameternya bisa kita ganti-ganti di sini ya. Ini parameter default ya. Ingat ya, kalau kita bikin metode di Python ya, itu kan kita bisa kasih default parameter, nilai dari default parameternya. Kalau yang distance-nya itu 5, angle-nya kita gunakan 4 ini ya. Levelnya 256, artinya dia mengasumsikan bahwa input image-nya menggunakan pixel 0 sampai 255 atau 8 bit ya. Ininya kita turukan, normalisasinya kita turukan. Oke, ini parameter default ya. Kita ikuti saja. Symmetric ini kayaknya itu ya, kalau dia dianggap simetris ya. Misalnya kalau gambarnya itu bukan simetris ya, gambarnya itu misalnya 5x10 gitu ya, kan nggak simetris gitu ya. Nah, itu kalau kita turukan ya berarti sebentar, ini sebenarnya penjelasannya kayak gitu. Oke, nanti mungkin ini saya lupa ini parameter sim sama dengan true ini apa. Nanti saya coba cari infonya dulu ya terkait dengan ini simetriknya ini ya, sim true. Mungkin bisa kita cari juga sih GLCM ya. Nah, simetrik ini ya di sini ya. Oke, nanti aja ya kita cari ya itunya. Oke, nah setelah itu untuk props-nya, fiturnya yang kita ambil di similarity, correlation, homogeneity, contrast, ASM sama energi, ada 6 ini ya. Oke. Terus ini ya, ini nanti saya cari ya simetrik ini ya. Ini saya jelaskan itunya dulu, code-nya dulu. Nah, karena X ini berupa bunch images seperti yang tadi saya jelaskan waktu siang tadi. X itu adalah bunch images, kumpulan dari image ya. Nah, fiturnya ini kita kosongkan dulu, list fiturnya yang nanti kita akan return ya. Terus kita panggil fungsi Grecomatrix ya, dia nerima input tadi dari tiap image-nya, distance-nya ngambil dari sini, angle-nya ngambil dari sini ya, simetriknya ngambil dari sini, normalisasinya ngambil dari sini. Nah, norm ini kalau pengen kita normalisasikan itunya, hasil GLCM
matriksnya ya, GLCM yang matriks hasil penambahan GLCM matriks dengan transpose GLCM matriks kita normalisasikan. Kalau kita true berarti kita normalisasikan seperti yang ada di slide tadi ya. Nah, kalau nggak kita normalisasikan ya berarti dia nggak jadi angka float ya, tapi ya angka aslinya berapa gitu ya. Jadi nggak kita normalisasikan. Oke. Nah, setelah itu, nah ini ya GLCM props property for name in props for property in Greco props GLCM, name. Oke, Anda nggak perlu bingung code-nya ini. Jadi ini sebetulnya kita gunakan untuk ini ya, mengambil hasil GLCM matriksnya, Greco matriksnya, gitu ya. Nah, jadi Greco matrix ya, nanti dia akan diekstrak ya. Ya, jadi kan dua tadi ya, Greco matrix sama Greco props ya. Greco props ini dia punya parameter GLCM yang merupakan hasil dari Greco matrix ya. Nah, setelah kita gunakan dua fungsi ini ya, terus kita panggil dengan cara seperti ini, maka kita akan mendapatkan fiturnya. Nah, fiturnya kita tambahkan di list features ini. Nah, terus fiturnya ini kita ubah ke dalam bentuk NumPy array gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kita eksekusi saja dulu. Nah, ini kita sudah definisikan ya. Langkah selanjutnya kita panggil ya. Nah, kita bikin code cell baru. Bentar, ini harusnya di atas. Nah, di sini kita panggil. Kita bikin variabel baru gxtrain GLCM ya, yang merupakan data image yang sudah kita ekstrak fitur teksturnya menggunakan GLCM. Kita panggil extract underscore GLCM. Nah, seperti ini. Terus kita gunakan extrain EQ ya. Nah, extrain EQ ini hasil itu ya, histogram equalization tadi. Ini kita ganti dengan xtest. Ini kita ganti dengan xtest. Nah, terus kita coba eksekusi. Oke, ini butuh waktu kayaknya. Terus kita print ya. Kita print shape-nya dulu. X underscore train underscore GLCM ya. Dot shape. Nah, yang semula tadi fiturnya kalau extrain EQ tadi ini ya, 64 kali 64 yang kalau kita kalikan 4096 ya. Tapi setelah kita lakukan ekstraksi fitur menggunakan GLCM ya, dia jadi 24 saja. Kenapa kok 24? Nah, tadi kita punya berapa nilai tadi? Kita punya ini ya, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 6. Kita punya 6 ini ya, 6 matrix ya. Kita punya 6 feature matrix yang tadi nih ya. Nah, tekstur matrix ya, tekstur matrix. Ada 6 kan tadi ya, 6. Ditambah ini dihitung untuk semua angel. Nah, kita punya angelnya 1, 2, 3, 4. Tiap angel dia menghasilkan GLCM matrix. Dari tiap GLCM matrix itu dihitung dissimilarity, correlation, homogeneity, kontras sama SM dan energinya. Jadi 6 kali 4 24 seperti itu. Kalau pengen tahu kira-kira isinya dari extrain itu apa ya, misalnya kita ambil extrain underscore GLCM untuk indeks ke 0 misalnya. Nah, jadi dia kayak ya angka float gini, ini hasil perhitungan itunya, apa namanya, GLCM-nya ya. Jadi 1, 2, 3, 4. 4 ini merepresentasikan angelnya ya. Nah, tiap angel ya, ini jadi satu row ini dia merepresentasikan misalnya ini dissimilarity untuk angel ke-1, angel ke-2, angel ke-3 dan angel ke-4. Nah, dan ini kita lakukan juga untuk xtest ya, karena nanti untuk testingnya, data validasinya juga kita perlu ekstrak fitur
GLCM-nya, teksturnya ya, seperti itu. Nah, ini kita coba yang tes underscore GLCM dot shape. Nah, sama-sama 24 ya. Oke, karena kita punya lebih sedikit fitur, harusnya komputasi di klasifikasinya akan lebih cepat ya. Ini kita tinggal ganti saja yang KNN. Ini kita ganti dengan Extrend GLCM. X-testnya juga GLCM. Kita coba lihat. Yang semula yang terbagus ya itu 0,608. Setelah kita implementasikan feature extraction menggunakan GLCM, kira-kira akurasinya bertambah atau tidak? Nah, bertambah ya. Ini saya nemu tadi ada yang 0,7 ya. Nah, 0,7 bisa nyampe 0,7 ya. Nah, bisa menyentuh 0,7 yang semula tadi 0,608, bisa naik 10%. 10% itu sudah lumayan ya. Walaupun masih di bawah 80 ya. Oke. Terus SVM-nya kita coba tes. Kita ganti GLCM. Ini juga GLCM. Nah, ini agak lama ini. Kita tunggu dulu ya. Tapi harusnya lebih cepat dibandingkan kalau kita menggunakan feature RGB tadi ya. Oke, improve juga ya. Bisa sampai 0,7 yang semula tadi 0,4-an ya. Yang decision tree yang semula 0,4 apakah akan bertambah akurasinya? Kita coba. Nah, nambah ya 0,6. Sekarang naive bias 0,57. Kita gunakan fitur dari GLCM. Nah, 0,6 ya, nambah. Kurang lebih rata-rata nambah sampai 10% akurasinya. Sedangkan untuk logistic regression yang semula 0,47 kita coba gunakan feature dari GLCM ya 0,6 ya. Nah, menambah ya. Secara keseluruhan bertambah akurasinya kalau kita menggunakan GLCM. Itu adalah salah satu dari beberapa metode feature extraction. Nah, ini saya jelaskan untuk tugas yang harus Anda lakukan. Anda coba mencari fitur ekstraktor yang lain selain GLCM. Setelah itu Anda bisa kombinasikan dengan feature dari GLCM. Misalnya Anda bisa kombinasikan GLCM dengan HSV, wavelet transform dengan HSV atau lain-lain ya. Selain GLCM itu ada HSV sama wavelet transform untuk feature extraction. Setelah itu kita gunakan dataset yang sama yaitu cat and dog tadi dengan random state 21 sama ya. Dan Anda submit ya notebook filenya itu tidak lebih dari tanggal 3 Oktober. 3 Oktober itu 2 minggu ya. Nah, sebentar saya coba cek dulu. Ya 2 minggu ya. Lumayan lama 2 minggu untuk tugasnya ini. Minggu depan kita nggak ada kelas ya. Minggu depan kuisnya online, multiple choice ya di ULS. Anda nggak perlu datang ke kelas ya. Anda bisa kerjakan di rumah. Yang penting Anda record screen Anda seperti itu. Dan kerjakan tugas ini dikumpulkan 2 minggu lagi. Oke, jadi sebenarnya itu saja sih yang saya ingin sampaikan. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan dulu. Silakan terkait dengan GLCM ini. Ya. Improve ya, kalau kita gunakan feature extractor itu lumayan improve. Karena sebetulnya machine learning itu tidak didesain untuk klasifikasi citra. Klasifikasi citra lebih populer dan lebih umum kalau kita gunakan deep learning ya. Terutama algoritma CNN, Convolutional Neural Network, yang mana konvolusi ya, step konvolusi itu menjadi feature extractor dari deep learning. Nah, seperti itu. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Nanti recording videonya akan saya kirim di Google Chat. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Jangan lupa mengisi presensi, kelasnya sudah saya buka. Oke, selamat malam. Terima kasih. Saya end meeting ya.